Sejarah ekskavator bermula dari kegagalan William Smith Otis. Ekskavator merupakan salah satu jenis alat berat yang memiliki kemampuan menggali tanah maupun bebatuan yang berbobot besar. Karena besarnya bobot material, tenaga manusia yang terbatas tak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sekarang mari kita bahas mengenai sejarah ekskavator. Yang pertama, sejarah ekskavator. Sejarah ekskavator tak lepas dari kegigihan William Smith Otis. Tahun 1833, saat berumur 20 tahun, mekanik kelahiran Massachusetts, Amerika Serikat, itu mulai merancang alat berat yang nantinya menjadi cikal bakal ekskavator. Otis memang punya bakat dan kecerdasan di bidang mekanik. 2 tahun kemudian, 1835, dia sudah berhasil menyelesaikan proyeknya. Ekskavator ciptaannya itu langsung diuji coba untuk menggali rel kereta api, mulai dari Norwich hingga Worcester, Inggris. Saat itu Otis menjadi mitra dari Carmichael and Fairbanks, perusahaan konstruksi perkeretaapian yang bermarkas di Philadelphia. Ketika itu, ekskavator karyanya hanya dilengkapi baket atau alat keruk yang ditarik rantai dan seling. Alat ini digerakkan oleh mesin uap, dan hanya bisa berputar sejauh 90 derajat. Tetapi malapetaka terjadi, saat melakukan penggalian, dan mencapai putaran 90 derajat, alat berat ini mengalami kerusakan serta tak bisa dioperasikan lagi. William Otis tidak putus asa. Dia memutuskan pindah ke Philadelphia, agar bisa fokus memperbaiki dan menyempurnakan alat berat temuannya. Hanya berselang beberapa bulan, ekskavator hasil penyempurnaan itu rampung. Otis lantas melobi Joseph Harrison, manajer operasional Garrett and Eastwick, perusahaan lokomotif uap. Dia minta Harrison agar mau membangun model ekskavator pra-industri. Permintaannya dipenuhi. Mesin ini pun berfungsi dengan baik saat menjalani uji coba pada awal tahun 1836, sehingga segera dipatenkan. Pada tanggal 15 Maret tahun 1836, Otis menerima hak paten atas penemuan ekskavator ini. Tapi, lagi-lagi, malapetaka terjadi. Tahun 1838, karena kesalahan pada spesifikasi teknik, ekskavator ini terbakar dan hancur. Hak paten yang dikantonginya harus berakhir pada tanggal 27 Oktober tahun 1838. Otis kembali berjuang memperbaiki mesinnya dan kembali berhasil mendapat hak paten, tanggal 24 Februari tahun 1839. Sudah berkali-kali diuji coba dan selalu berhasil. Ekskavator karya Otis akhirnya diakui sebagai The Crane Bridge for Excavation and Earth Removals, atau kren penggali dan pemindah tanah. Mesin ciptaannya ini resmi dinobatkan sebagai ekskavator pertama di dunia. 2. Spesifikasi ekskavator pertama. Ekskavator pertama ini memiliki spesifikasi yang masih sederhana. Terdiri atas baket berukuran 1,15 meter kubik. Kemampuan menggali tanah sebanyak 64 meter kubik per jam. Alat ini hanya mampu berputar 90 derajat. Ekskavator tertua di dunia itu juga hanya dilengkapi seling sebagai penarik baket. Selain itu, mesin ini hanya bisa berjalan di atas rel kereta api dengan tenaga mesin uap. Dalam waktu 3 tahun, Otis terus menciptakan ekskavator baru yang berbeda dari temuan pertama. Total ada 7 ekskavator, termasuk temuan pertama, yang dibuatnya hingga tahun 1839. Sayangnya, Otis tak berumur panjang. Tanggal 13 November tahun 1839, penemu ekskavator ini meninggal dunia. Saat wafat, dia baru berumur 26 tahun, namun sudah menikah. Semua hak paten ciptaannya diwariskan kepada sang istri, Elizabeth Everett Chapman. Selain meninggalkan istri, William Smith Otis juga meninggalkan 2 anak, Helen Eliza Otis Dunbar dan Elizabeth Otis. Sebenarnya ada 1 anak lagi, George Everett Otis, yang merupakan kembaran Elizabeth Otis, lahir tahun 1839. Tapi George meninggal saat lahir. Meski karya-karyanya saat itu masih sederhana, tapi menginspirasi sejumlah mekanik dari berbagai negara. Mereka berlomba-lomba menciptakan alat berat sejenis, dengan kemampuan lebih canggih. Saat ini ekskavator modern sudah menggunakan tenaga hidrolik, sehingga dapat berputar hingga 360 derajat. Tak hanya itu, ekskavator modern juga bisa dioperasikan di atas air. Model baket yang digunakan juga makin canggih, bervariasi, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan material. Bahkan ada ekskavator yang dilengkapi breaker, palu pemukul, untuk memecah bebatuan. 3. Mengapa dinamakan ekskavator? Seperti dijelaskan di atas, sejarah penciptaan ekskavator ada kaitannya dengan pekerjaan penggalian tanah untuk membangun rel kereta api. Istilah ekskavator berasal dari kata excavation, yang berarti penggalian. Sebagian masyarakat di Indonesia menyebut alat berat ini dengan bego, begu, atau beko.
Ini dapat dimaklumi, sebab sebutan itu mengacu pada istilah backhoe loader. Backhoe loader adalah ekskavator mini yang ditempelkan di bagian belakang mesin traktor. Alat ini dulu sering digunakan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di Amerika Serikat. Backhoe loader merupakan kombinasi antara ekskavator dan wheel loader. 4. Fungsi dan kegunaan ekskavator. Kehadiran ekskavator sangat membantu pekerjaan-pekerjaan berat di bidang konstruksi, normalisasi sungai, pertambangan, dan berbagai sektor lainnya. Banyak sekali fungsi dan kegunaan ekskavator, antara lain, penggalian parit dan pembuatan lubang besar, pengerukan lumpur atau sedimentasi sungai dan tepian dermaga, penanganan, pengerukan dan pengangkutan material seperti tanah, lumpur, dan bebatuan, penghancuran material, perataan tanah, penancapan tiang pancang atau batang fondasi, membantu aktivitas pertambangan, membantu pekerjaan kehutanan. 5. Bagian-bagian ekskavator. Fungsi dan kegunaan tersebut dimungkinkan karena ekskavator mempunyai bagian-bagian khusus, yaitu bucket untuk pengerukan tanah, bucket silinder untuk menggerakkan bucket, arm untuk mengayunkan bucket sehingga bisa naik turun, arm silinder untuk menggerakkan arm, boom, tuas utama untuk menggerakkan arm naik turun, boom silinder untuk menggerakkan boom, tracker, roda untuk ekskavator, shoe, rantai yang menempel langsung ke permukaan tanah, engine, mesin penggerak ekskavator, kabin, tempat operator mengendalikan ekskavator. 6. Merek ekskavator ternama di Indonesia. Sejak awal era Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar dari sejumlah produsen alat berat terkemuka di dunia. Saat itu pemerintah Indonesia sedang gencar membangun di berbagai bidang. Alat-alat berat itu, termasuk ekskavator dan bulldozer, sangat membantu berbagai proyek besar di bidang konstruksi bangunan, infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, serta aktivitas perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Tidak heran jika perusahaan-perusahaan alat berat ternama di dunia seperti Komatsu, Sumitomo, Hitachi Construction Machinery, Kobelco Construction Machinery, serta Caterpillar Inc. mendirikan pabrik dan distributor di Indonesia. Setiap pabrikan memiliki lebih dari satu tipe ekskavator, dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kalau mau membeli atau menyewa ekskavator, Anda bisa menggunakan salah satu atau beberapa merek di atas. Itu dia pembahasan kita mengenai sejarah ekskavator. Jangan lupa like dan subscribe untuk bantu kita menyuguhkan suguhan yang menarik lainnya. Terima kasih.